Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah, hari ini Kamis 3 Al-Muharram 1440 Hijrah, di hari-hari yang baru, bulan yang baru, di tahun baru Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah di masjid ini, Nurul Bahri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian ibadah kita. Dan semoga hari ini kita dikuatkan oleh Allah untuk berhijrah lebih baik dan lebih mulia, memanfaatkan sisa hidup kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang penting sebelum kita melanjutkan kajian kita, dan hari ini kita mulai lebih awal sekitar 30 menit dari jadwal yang telah kita sampaikan. Tahun Hijriyah itu seperti sering kami sampaikan, khususnya 2 hari ke belakang di beberapa tempat berbeda, tidak sekedar menghadirkan penamaan dan penyantuman sistem kalender untuk diketahui berganti tahun dan waktu. Lebih dari itu, ada pesan-pesan yang disematkan pada penamaan ini, yang dengan pesan itu diharapkan melekat pada jiwa setiap muslim dimanapun dan kapanpun ia berada, senantiasa mengimplementasikan makna dari nama ini yang dilekatkan pada kalender penamaan Islam. Saya sering sampaikan bahwa dalam hijrah itu ada 2 hal yang harus tergarisbawahi dengan sangat penting. Satu adalah spirit penamaan dari makna hijrah itu, dan yang kedua adalah cara untuk berhijrah yang nampaknya sekilas terlihat biasa, tapi sesungguhnya ada pesan-pesan yang tersirat di balik penamaan bulan-bulannya. Dari zaman jahiliyah sudah ada, tapi di masa Islam itu dipertahankan untuk membawa makna yang baru berbeda dengan penamaan jahiliyah di masa lalu. Saya ambil secara singkat saja, Anda nanti bisa lihat tayangan di akhir TV pada beberapa waktu yang lalu, kami terangkan pemaknaan-pemaknaan ini. Spirit hijrah ketika kemudian diusulkan oleh sahabat kepada khususnya Khalifah atau Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dalam rapat untuk penentuan tahun Islam itu, di antara proposal yang disampaikan oleh kalangan sahabat setelah kemudian usulan penetapan tahun berdasar lahirnya Nabi itu ditolak, berdasarkan wafatnya Nabi itu ditolak, khawatir ketika ditetapkan berdasarkan tahun lahirnya Nabi SAW, khawatir dikultuskannya Nabi seperti Nabi Isa alaihissalam dikultuskan oleh kalangan tertentu. Kalau kemudian ditetapkan berdasar wafatnya Nabi, khawatir juga umat kemudian akan larut dalam kesedihan ketika berganti tahun pada tahun-tahun keislaman yang dikenang Nabi wafatnya, sehingga di situ muncul kesedihan-kesedihan di berbagai tempat yang luar biasa. Seperti kekinian saat sementara kalangan yang mengaku muslim kemudian mengkultuskan di antara 2 cucu Nabi, ketika tiba waktu wafatnya ada sebagian di antara mereka bahkan yang melukai tubuhnya. Kemudian diusulkanlah pada hijrahnya Nabi SAW dengan beberapa pertimbangan bahwa hijrah itulah momentum tepat peralihan dari masa-masa yang sulit untuk beribadah menjadi mudah beribadah. Hijrah itulah yang menjadikan yang tadinya terpecah menjadi bersatu. Bagaimana saat Nabi datang ke kota Nabi dari Yathrib, kotor, jorok, merubah langsung namanya menjadi Madinah, kota Munawwarah yang diterangi dengan nilai-nilai keislaman. Apa yang dilakukan pertama kali oleh Nabi SAW? Saat datang Nabi persatukan antara Muhajirin dengan Ansar. Saat datang Nabi satukan antara yang 2 bertikai, Aus dengan Khazraj. Anda bayangkan masa yang cukup lama bertikai, tidak pernah kenal dengan persaudaraan, dengan kehadiran Nabi yang hijrah tiba-tiba menjadi bersatu. Jadi saudara yang kuat sampai dengan kekinian. Muhajirin dengan Ansar yang tidak saling kenal tapi sama-sama beriman menjadi bersaudara dalam persaudaraan yang sampai diabadikan di Quran. Sampai turun Quran surah 59 ayat 9 sampai dengan 10 itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim ya walau kana bihim khasasa. Bahkan mereka bisa memberikan apa yang mereka miliki pada saudaranya sekalipun mereka membutuhkannya.
Bahkan mereka mendoakan, orang-orang setelahnya mendoakan yang di masa lalu, sehingga saling punya keterkaitan satu dengan yang lainnya. Hebat nih, generasi sudah tidak ada, tapi yang setelahnya mendoakan yang sebelumnya. Ya Allah, mohon berikan kemuliaan pada mereka. Ya Allah, jangan jadikan hati kami kemudian terpecah lagi. Ya Allah, hilangkan kedengkian dalam diri kami kepada saudara kami seiman, untuk menjaga nilai persaudaraan itu. Maka itu kata para ulama, ketika kita menetapkan kemudian penanggalan hijrah itu, nun jauh di sana 1440 tahun yang lalu, kemudian dilekatkan penamaan tahun hijriah, salah satunya untuk menjaga spirit-spirit nilai hijrah itu. Jadi kalau Anda mengatakan tahun baru hijrah, saya akan berhijrah, hijrah tidak disimbolkan dengan berubah tampilan pakaian semata. Hijrah tidak disimbolkan dengan keadaan-keadaan yang nampak dalam pandangan, tidak. Hakikat dari hijrah itu yang mesti dibawa. Apa salah satunya? Satu, orang hijrah di antara pesannya adalah, pesan pertama, semakin kuat persaudaraannya dengan sesama insan beriman. Jadi kalau antum mengatakan saya hijrah, penampilan sudah berubah, tapi persaudaraan antum dengan teman-teman seiman semakin jauh. Itu artinya ada sesuatu yang kurang sempurna dalam hijrahnya. Karena hijrah di masa Nabi itu ketika pindah bersaudara, bukan terpecah. Itu poinnya. Yang kedua, perhatikan apa yang dibangun Nabi saat mula sampai di Madinah. Beliau begitu sampai di Madinah, kemudian membangun masjid. Dengan visi meningkatkan kenyamanan, kemudian kuantitas dan kualitas ibadah. Makanya orang-orang yang saat di Mekah ibadah susah, ya bukan hanya dipersekusi seperti kekinian, misalnya orang mau ibadah di beberapa tempat yang lain, misal di luar Indonesia. Ya, tapi orang-orang ini bahkan terancam dengan eksekusi. Ketahuan dekat dengan Nabi Muhammad SAW bisa ditangkap, interogasi, eksekusi. Nah, tapi ketika berhijrah apa yang terjadi? Suasana kenyamanan dalam ibadah muncul. Sudah ada masjid sendiri. Kemudian kuantitas meningkat. Yang tadinya sholat fardunya agak susah, ya susah dalam pengertian bukan malas, ya tapi bergelut dengan keadaan yang tidak mudah. Sekarang sunnahnya meningkat. Tahajud tiap malam dikerjakan. Bahkan sebelum kerja syuruk bisa dilakukan. Saat kerja duha bisa dilakukan. Bahkan sementara sahabat itu ada yang menginisiasi bikin tokonya dekat masjid. Itu diantara kalangan sahabat pertama, pengusaha yang awal-awal membuat toko di depan masjid Nabi. Yang sekarang diikuti oleh orang-orang kekinian. Antum kalau umrah atau haji, dan saya bermohon pada Allah semoga yang belum disegerakan insya Allah. Ya. Dan siapkan ya, tidak cukup dengan amin, nabung. Nabung, atur waktu, targetnya, terus ikhtiar yang maksimal. Antum berangkat, antum nanti akan lihat, persis setelah melewati pelataran haram Nabawi, di Masjid Nabi, Anda akan saksikan orang jualan. Banyak toko katakan ini, itu. Dulu, yang menginisiasi pertama itu diantaranya sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Apa visinya? Bukan melihat banyak target konsumen datang. Ini orang banyak nih, pulang-pulang pasti akan banyak belanja. Bukan itu yang difikirkan. Fikiran pertamanya, bagaimana cara saya usaha jualan tapi tidak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, caranya saya bisa jualan, tapi saat sholat saya bisa menunaikan sholat. Saat zikir saya bisa zikir. Jadi cara berfikirnya bukan karena konsumen datang lantas saya kemudian bisa meraup untung banyak, bukan. Bukan seperti itu cara berfikirnya. Mereka sudah paham rezeki itu sudah diatur, tidak akan pernah tertukar. Kalau saya ikhtiar, Allah akan turunkan. Rizki itu jelas, yang belum jelas itu surga. Makanya bagaimana cara saya mencari rizki? Dekat saya dengan surga. Ya, itu yang fikir pertama itu dibawa. Teman-teman tidak keliru Anda merapat ke masjid. Ada yang kemudian menawarkan pakaian, minuman dan sebagainya. Tapi coba pelajari orang dulu kenapa mereka merapat ke masjid untuk melakukan itu semua. Itu indah. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan terjadi peningkatan kuantitas, kualitas ibadah dan ketenangan dalam menunaikannya. Saya bertanya kepada Anda yang mengatakan saya akan berhijrah. Saya sudah hijrah. Berapa dari sekian kalimat yang disampaikan itu telah membawa pesan-pesan hakiki dari makna hijrah itu? Sudahkah meningkat ibadahnya? Ayo, hijrah ditampilkan bukan hanya dalam bentuk tampilan semata. Coba cek peningkatan kuantitas ibadahnya, jumlahnya. Yang kemarin fardu, yang ikhwan, fardunya sudah di masjid atau belum dengan berjamaah? Kalau sudah berjamaah, sunnahnya udah belum ditunaikan? Saya katakan di beberapa tempat yang lalu sampai dengan kini. Ya, kalau Anda ingin ngetes konsistensi hijrah, cobalah pesan ulama ditangkap. Minimal 40 rakaat jaga dulu tuh. 40 rakaat. 17 rakaat yang salat fardu, rumusnya 2-4-4-3-4, zuhur 2, kemudian subuh 2, zuhur kemudian 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 2-4-4-3-4. Setelah itu standar dengan tahajud yang sudah bahas dalam beberapa episode yang lalu, ambil yang standar 11 rakaat.
Ya, 11 rakaat bisa diambil di Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2009 sampai 2010-nya. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Mau 4-4-3 boleh. Mau 2-2-2 ujungnya 1 seperti di Abu Dawud nomor hadis 1369 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga boleh. Standar dulu 11. 17 tambah 11 28. Kemudian tutup dengan rawatibnya. Rawatib 12 rakaat. Dari mana tahu 12? Dari hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 586, riwayat Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Tambah 12 jadi jumlahnya 40. 17 tambah 11 28 tambah 12 40. Tahu dari mana 12 itu rinciannya? Disebutkan langsung oleh Nabi. Kata Ummu Habibah ummul mukminin radhiyallahu taala anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, man shalla itsnatai asyrata rak'atan, siapa yang bisa menunaikan salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardu, mengiringi berdampingan dengan salat fardu. Bisa sebelum, bisa setelah. Ya, siang sampai dengan malam. Jadi ada yang mengiringi di waktu pagi ke siang, ada yang mengiringi di awal sampai dengan ke malam. Apa saja itu? Arba'an qabla dhuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 barusan. Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. 4 tambah 2 6. Rak'ataini ba'dal maghrib, ya, 2 rakaat setelah maghrib. 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 10. Rak'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. 12. 12 rakaat. Kalau Anda bisa konsisten itu, bukan sekedar jadi 40 rutin, 40 rakaat, 17 plus 11 plus 12, 40. Tapi orang yang konsisten mengerjakan rawatib ini, mengiringi fardunya, maka Allah akan berikan bonus, kata Nabi, pada dia saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bonusnya? Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Allah akan bangunkan khusus satu rumah untuknya di surga. Khusus, spesifik. Ini nanti ada orang-orang yang saat masuk surga, ada satu rumah yang sudah menanti dia. Kenapa diberikan tambahan ini? Sederhana. Saya sering katakan pada Anda, rawatib jamak dari kata ratib. Ratib itu bonus tambahan. Kalau dalam urutan bahasa, sesuatu yang tertib dilakukan. Kalau dalam kekinian disebut dengan bonus. Ya, upah pokok disebut dengan ajrun. Dalam urusan dunia disebut dengan ujrah. Ya, Anda kerja dapat ujrah. Ya, gaji. Ada taksi ujrah. Begitu Anda stop, ya argonya jalan. Begitu Anda berikan misalnya 5.000, Anda berikan 5.000 itu ujrah, bayaran dia. Tapi kalau Anda berikan tips karena dia servisnya bagus, tambah kemudian masuk ke wilayah yang Anda inginkan lebih daripada itu, dibukakan pintu Anda berikan tips, namanya ratib. Kalau ditambah dengan jamak, namanya rawatib. Anda yang sholat pokok, cuman fardu saja, selesai kewajiban. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selesai. Maka Allah berikan pahala pokok pada Anda, disebut ajrun. Maka turun ayat mengatakan, lahum ajrun ghairu mamnun. Datang tepat waktu, ajrun. Quran surah kedua ayat 238, paling kanan sebelah atas. Anda jaga salat fardu, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Anda jaga waktunya, Quran surah keempat ayat 103. Ya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Anda jaga tuh. Subuh tidak terlambat, 4.35 azan sudah siap Anda salat. Cuman fardu aja, sunahnya enggak. Maka Anda diberikan pahala pokok. Tapi begitu Anda tambah kemudian, mohon izin ikhwah, dengan salat rawatibnya tadi, maka Anda mendapatkan lebih daripada yang pokok. Bukankah saat lembur urusan dunia Anda ditambahkan bonus? Ya, jadi kalau yang sementara saja dunia Anda lembur dapat bonus, kenapa dalam urusan akhirat yang ditambah tidak mendapatkan tambahannya? Maka tidak adil. Ya tidak adil, mesti ada keadilan yang lebih daripada dunia. Ya, kata Nabi, orang yang konsisten menunaikan salat sunnah plus dia mendapatkan selain surga pahala pokoknya satu rumah di sana di dalamnya. Saya tanya pada antum, siapa yang sudah punya rumah di surga? Boleh angkat tangan. Ayo, saya pulang. Ya, antum lebih berhak mengajar, gitu kan? Nah, kalau kita merasa belum punya, maka mulai siapkan dari sekarang. Bahannya kan udah dikasih tuh. Bahannya udah ada. Ya, 2 rakaat sebelum subuh. Ustaz tadi kelewat. 4 rakaat sebelum zuhur masih ada. Kelewat Ustaz. 2 rakaat setelah zuhur. Kelewat juga, saya baru dengar barusan. Maghrib, siapkan. Maghrib, 2 rakaat pada maghrib. Ba'da isya 2 rakaat, masih ada 4 tuh. Minimal udah punya pondasi walaupun atapnya belum ada. Besoknya siap lagi. Nah, kalau Anda tambah dengan tahajudnya, maka Allah berikan bukan sekedar bonus, tapi surganya spesial. Bukan surga biasa. Tapi di surga yang langsung semua kenikmatannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Paling kanan dari atas sampai dengan ke bawah.
Saya akhiri untuk mukaddimahnya, perhatikan baik-baik. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada sementara orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Bukan surga biasa. Ini ada komplek Kodamar nih. Kira-kira kalau ada orang yang rumahnya dekat taman, enak gak? Enak ya? Begitu keluar yang dilihat taman, bisa jalan-jalan. Nah ada orang, selain dia punya bonus, langsung diberikan Allah satu rumah di surga dan ditempatkan di taman surga dengan segala keindahannya. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Keutamaan yang kedua, dia tidak dilayani oleh pelayan surga, wildanun mukhalladun. Di antum nanti saat masuk surga, kenapa nggak diaminkan? Oh, antum umroh amin, ke surga nggak amin, kan? Nanti saat antum masuk surga, insya Allah, itu masya Allah, surga yang biasa aja, kata Quran akan ada pelayan-pelayan surga, namanya wildanun mukhalladun. Kalau laki-laki kita dilayani oleh bidadari-bidadari surga, yang cantiknya tak terlukiskan. Ya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Enggak pernah kelihatan di bumi. Jadi jauh dibanding istri kita itu. Jauh. Baik ya. Nanti istri antum pun jadi pasangan lebih daripada yang sekarang. Ya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Enggak pernah didengar kisahnya. Wala khatara ala qalbi bashar. Antum bayangin sekarang enggak akan seperti itu. Apa yang antum lamunkan sekarang? Ya, enggak akan seperti itu, jauh. Ibu pun sama. Anda akan dilayani oleh pangeran-pangeran surga. Jauh dari apa yang dihayalkan oleh televisi-televisi. Ya, apa yang ditampilkan oleh kekinian. Kata Nabi, nggak pernah kelihatan, nggak pernah terdengar kisahnya, dan jauh saat dibayangkan. Laki-laki bidadari surga, perempuan pangeran surga. Kalau dia mau minum, diilustrasikan oleh Quran, bi aqwami wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Mereka nanti akan membawa gelas-gelas yang berkilauan. Ya, yang terbuat dari emas, lapisannya berlian-berlian yang tidak pernah kita tatap sebelumnya. Ya, yang gini nggak akan ada nih gelas, ada akhir TV tulisannya, nggak akan muncul. Ya, pokoknya bagus lah yang ini. Itu surga biasa, level biasa. Ya, level biasa. Bahkan di level biasa ini, kalau Anda menginginkan sesuatu seperti yang di bumi, ada seketika wa utubihi mutasyabiha. Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas. Itu surga pertama disebutkan di Quran. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yakullama ruziqu minha syai'an qalu hadza radzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Setiap mereka pengen sesuatu seperti yang di bumi. Ya Allah, aku sering bikin status dulu tentang pengingat salat, tapi handphoneku tidak kelihatan sekarang di akhirat. Cing, wa utubihi mutasyabiha. Ada. Langsung muncul. Dunia cuman khayalan, akhirat itu sesuatu yang abadi dan nyata sifatnya. Ada. Kalau nggak percaya, nanti kita saat masuk ke dalamnya silakan buktikan. Ya Allah, engkau telah janjikan dalam Qur'anmu, aku akan diberikan yang serupa seperti aku harapkan. Aku mohon tunjukkan pada mereka, engkau memang menepati janji, ya Allah, seperti apa yang engkau janjikan. Kling, ada. Gak percaya silahkan beramal dulu sekarang, masuk surga. Tapi surga yang tadi tidak. Begitu Anda menginginkan sesuatu, tidak pernah ada pelayan. Langsung Allah yang berikan. Seketika. Akhirina ma'atahum rabbuhum. Mereka mengambil semua kenikmatan surga langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka akan diberikan kesempatan oleh Allah langsung menatap Rabbnya tanpa sekat. Itu ada di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Makanya di antara kegembiraan yang paling dahsyat bukan karena masuk surganya, karena mereka bisa menatap Rabbnya yang tidak pernah dilihatnya. Anda aja terpisah dengan anak kuliah di luar negeri, 2 tahun, 3 tahun nggak pulang. Jangankan ke luar negeri yang 2 tahun, 3 tahun. Bapak, ibu berangkat haji, cuman kurang lebih 40 hari. Bukankah saat menatapnya Anda merasakan kegembiraan luar biasa? Ada sesuatu yang tak ternilai. Ini Anda diberikan kenikmatan oleh Rabb Anda. Allah menyehatkan Anda. Allah menghidupkan Anda. Memaafkan kalau salah. Mengampuni kalau dosa. Semua kebutuhan diberikan. Tapi Anda nggak pernah melihatnya. Apa nggak rindu Anda menatapnya? Makanya nanti ada golongan tertentu begitu masuk surga. Bukan karena surganya gembira. Karena berhasil menatap Allah tanpa sekat. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang wajahnya berbinar gembira. Bukan karena surganya. Ila rabbiha nadhirah. Karena dia bisa menatap kepada Rabbnya langsung tanpa sekat. Siapa di antara mereka? Kata Quran, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu orang-orang muhsin saat di dunia. Apa amalan jadi orang muhsin? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidurnya. Amalan saat di dunia ini dia rajin juga ibadah malam.
Sholat. Apa di antaranya setelah itu? Wabil asma'ihim yastaghfirun. Maka setelah tahajud mereka punya amalan-amalan lagi khusus, bukan seperti amalan biasa. Nah, saya ingin mengajak anda lagi untuk mendekat kepada Allah, karena sebagian saudara-saudari kita sudah kembali kepada Allah dengan yang keadaan mungkin sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih punya peluang hidup sampai hari ini. Barangkali kesempatan yang Allah berikan pada kita untuk menyusul saudara-saudari kita dengan lebih baik insyaallah. Karena itu, saya akan teruskan bahasan kita di pertemuan yang lalu. Kita sudah tuntaskan amalan tahajud dari mulai pengertian sampai dengan cara sholatnya, formasinya, sampai keistimewaannya. Saya sudah bahas itu. Yang sekarang kita akan bahas adalah amalan pasca tahajud. Mudah-mudahan amalan ini yang mengantarkan kita bergandengan ke surga insyaallah, dan dengan itu kita mendapatkan nikmat terbaik di sana. Baik, mari kita lanjutkan bahasan kita. Sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu, ini bulan apa? Kan bukan Muharram. Pakai al ya, Al-Muharram. Ingat, Al-Muharram. Di Arab juga banyak yang salah. Ya, banyak yang keliru di Arab. Ini masuk dalam bab di ilmu bahasa. Buka kitab karangan Syekh Abdul Latif Asy-Syuwairif. Ya, Ahmad Abdul Latif Asy-Syuwairif punya kitab namanya At-Tadribat Al-Lughawiyah. Dibahas oleh beliau, bab namanya Al-Akhta' Al-Lughawiyah Asy-Syai'ah. Al-Akhta' Al-Lughawiyah Asy-Syai'ah. Kesalahan yang sudah banyak merebak di masyarakat sehingga salah ungkap, termasuk di Arab. Ya, Muharram nama yang sesungguhnya bukan Muharram tapi Al-Muharram. Kalau ada orang mendapatkan sesuatu, promosi jabatan, kemudian dapat hadiah, dapat apa yang diucapkan? Alhamdulillah, ya gitu ya. Alhamdulillah. Baik. Orang Arab mengucapkan apa biasanya? Mengucapkan selamatnya. Kalau tidak tahu katakan apa? Baik. Jadi apa yang diucapkan? Baik. Bukan wallahu alam. Ya. Dapat promosi jabatan, masya Allah. Wallahu alam. Bukan. Ya. Ada sering orang mengatakan mabruk, mabruk, mabruk. Pernah dengar? Nah, yang benar itu bukan mabruk, yang benar mubarak. Mubarak. Ya. Orang Kudus tahu itu. Mubarak. Ya. Jadi bukan mabruk. Ya. Baik. Kalau mabruk itu unta lagi duduk. Itu mabruk. Ya. Jadi jangan mau dipanggil mabruk. Di unta lagi duduk tuh. Ya, atau pasukan sedang merayap-rayap begini, mengendap. Itu mabruk. Jadi unta duduk, idza baraka. Buka Abu Daud nomor hadis 838. Paling kanan sebelah bawah dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, bima ma'na idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil. Falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Kalau kamu pengen sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Duduknya unta disebut yabruk, keadaannya disebut dengan mabruk. Jadi kalau bapak sedang promosi jabatan, teman anda mengatakan, Masya Allah, akhi, mabruk. Unta duduk. Ya. Yang benar mubarak. Mubarak. Dari baraka yubariku mubarakan. Selamat ya. Semoga kedudukan ini berkah. Itu doa. Semoga berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Banyak manfaatnya. Kalau cuma dapat kedudukan, jangankan anda yang belum beriman pun punya kedudukan. Tapi apa kedudukan anda dengan mereka bedanya? Ada keberkahan di dalamnya. Apa keberkahan itu? Manfaat. Makanya ketika diberikan kedudukan, titipan, cari manfaat dari kedudukan itu, dunia dan akhirat. Dunia berikan kemaslahatan pada orang-orang di bawah antum. Akhirat jadikan ibadah. Begitu naik, bikin kebijakan. Ayo, waktu jeda misalnya tulis saja, berangkat ke masjid untuk sholat. Waktu jeda tolong baca Quran. Anda tidak memaksa, cuma bikin edaran, Anda tanda tangan. Berapapun yang ke masjid jangan difikirin, satu orang ke masjid Anda dapat pahalanya. Bayangkan karena kebijakan Anda, tanda tangan Anda, sekali tanda tangan, tidak mengikat memang, teman anjuran yang sangat kuat. Begitu orang ke masjid, yang tidak ke masjid tidak Anda hukum. Tapi yang ke masjid, setiap ke masjid Anda dapat pahalanya. Dia baru nyampe aja di hadis Muslim, itu 25 kebaikan Pak. Baru nyampe tuh. Belum ngerjain apa-apa, antum baru nyampe ke sini, baru nyampe ke sini sudah mendapatkan 25 pahala. 25 itu di hadis Muslim disebutkan 1 kedua 500 tahun. 2 ketiga 500 tahun. 3 keempat 500 tahun sampai ke ujungnya. Jangan dikira sedikit. Itu kalau ikhlas. Awas, saya katakan ikhlas, jangan dipikirin. Begitu nyampe masjid, foto, ceklik 25 kebaikan. Alhamdulillah ya. Hilang tuh. Ya. Tapi yang mau saya katakan, Anda yang nulis surat itu, yang tanda tangan, dapat bagiannya. Saya baca di hadis Muslim, hadis 1387. Kata Nabi, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ajrihi syai'. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, bahkan cuma nunjukkan saja pada kebaikan. Nunjukkan, ayo berikan, arahkan.
Begitu dikerjakan, dia mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Masuk masjid ada pahalanya, tahiyatul masjid ada pahalanya, i'tikaf ada pahalanya, baca Quran itu yang lebih dahsyat. Begitu yang masuk ke masjid karena petunjuk Anda, sambil nunggu sejenak dia baca Quran, itu setiap hurufnya dihitung, bukan ayatnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan kata Nabi alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Kalau selain Quran, kebaikannya baru 10. Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, 10 kebaikan dia dapat. Salat sendirian 10, berjamaah 27. Tapi setiap datang ibadah 10, Quran tidak, satu hurufnya 10. Nah bayangkan, alif lam mim dapat 30. Anda yang memberikan instruksi, anjuran, dapat juga bagian tanpa dikurangi sedikit pun. Begitu Anda masuk, Masya Allah, ya Allah, berikan keberkahan pada si fulan yang telah memberikan arahan. Sekarang saya ingin baca Quran, ya Allah. Cuman pahala dia udah kebanyakan, saya kasih satu huruf aja, satu huruf. Nun. Udah ya. Canda misalnya. Nah, itu gambaran-gambarannya. Jadi Al-Muharram, kalau pakai al itu waktunya. Kalau tidak pakai al, itu menunjukkan objeknya. Hukumnya disebut haram. Muharram, maaf, berselisih, haram. Berdusta, haram. Menipu, haram. Hukumnya disebut dengan haram. Kalau Anda ingin jadikan waktu meninggalkan segala yang diharamkan, maka tambahkan al di depannya, al-muharram. Itu artinya waktu meninggalkan segala yang diharamkan. Maka dari itu, ketika ini menjadi bulan pertama di tahun hijrah, kalau Anda ingin hijrah, cara paling mudah, pertama berusaha meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hukumnya haram. Gak usah mikir yang jauh-jauh dulu, koreksi tubuh kita. Saya sarankan yuk sama-sama termasuk saya, kita latihan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa yang diharamkan pada mata? Apa yang diharamkan pada telinga? Apa yang diharamkan pada lisan? Saran saya, coba bikin peta dalam sepekan misalnya. Sepekan ini saya menghindari yang diharamkan dari mata dulu. Yuk, tinggalkan. Tinggalkan yang diharamkan. Quran surah 24 ayat 30 sampai 31. 30 laki-laki, 31 perempuan. Sederhana kalimat Qurannya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. 31-nya wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada laki-laki yang beriman, katakan pada perempuan yang beriman, palingkan pandangan dari yang Allah tidak sukai. Maka mulai hari ini pergi ke rumah pulang, lihat TV, ada yang tidak bagus, palingkan, ganti channelnya, selesai. Jangan ditonton biar ratingnya turun sekalian. Nggak usah tonton, tuh, turun ratingnya sudah. Liga paranormal, liga ini, liga itu, macam-macam yang nggak jelas. Ya, yang jelas-jelas gak ada masalah. Anda suka olahraga, silahkan. Mau nonton bola yang tidak berlebihan, silahkan. Mau umpan 378, mau umpan kelok 9, mau umpan ini, silahkan, gak ada masalah. Yang penting ada manfaat. Yang tidak ada manfaat, palingkan. Buka WA, buka handphone, ada gambar gak bagus, palingkan. Latihan mata. Latihan. Yang haram jangan dilihat. Kalau Anda biasa melihat yang haram, berarti Anda sudah gak peka dengan yang halal. Istri Anda halal. Kalau Anda seringkali melihat istri orang lain, berarti sekaligus. Dan Anda jarang melihat atau tidak suka melihat istri Anda yang halal, berarti mata Anda terbiasa melihat yang haram. Sebaliknya demikian. Nanti setelah itu sampai ke ujung kaki. Kalau Anda sudah bisa latihan seperti itu, maka insya Allah ada perubahan dalam kehidupan kita. Kata Nabi, kalau mau gampang, perbanyak puasa di bulan-bulan ini. Ayo puasa. Puasa, puasa. Karena puasa bisa meningkatkan ibadah sekaligus menekan yang haram. Paham insya Allah? Siap berhijrah? Baik, kalau sudah siap, mari kita mulai materinya. Tadi baru mukaddimah ya. Sebentar. Kita mulai materi kita. Fokus karena saya bisa sampai jam 2 dalam pertemuan ini. Ditolong kita betul-betul fokus karena ini bahasan yang sangat spesifik akan kita urai dan saya akan fokus pada materi kita. Dan saya sudah keluarkan beberapa dalilnya, saya catat di sini supaya nanti untuk menguatkan apa yang kita bahas dan Anda bisa menuliskan. Dan saya mohon maaf karena saya baru juga sampai beberapa waktu ini ya dari Tanah Suci, jadi nanti kami urutkan kembali. Insya Allah kita upload nanti di akhir media supaya Anda bisa download intisari kajian kita dan untuk materi-materi selanjutnya. Baik, materi hari ini adalah amalan pasca tahajud. Bismillah. Materi hari ini amalan pasca
tahajud. Bagi ikhwan dan akhwat yang baru bergabung, khusus untuk materi di sini, yang kita bahas adalah as-sunnah an-nabawiyah. Kebiasaan harian Nabi SAW. Harapan kita, kehidupan kita bisa mencontoh Nabi. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Apa yang dikerjakan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh beliau, sehingga dengan itu kita dalam selama hidup mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sampai kita berpulang kepada Allah bisa bersama dengan Rasulullah SAW. Itu cita-cita yang saya sampaikan, kita sepakati sejak di awal jumpa. Kita sudah bahas dari mulai saat bangun. Ya, saya sudah ingatkan kembali dalam setiap pertemuan. Maaf, saya rinci dengan cepat. Bangun tidur seperti disebutkan di Abu Dawud nomor hadis 1369. Kalau kita ingin berubah mengikuti Nabi, jangan langsung berdiri. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi bangun dari tidur fajalasa, sunnahnya duduk terlebih dahulu. Ingat baik-baik. Ketika Anda duduk, dilakukan karena mengikuti contoh Nabi, dituliskan langsung pahalanya, 10 kebaikan. Kemudian setelah itu, famasaha biyadihi min athari naumi. Dia menghapus dengan tangannya atau mengusap dengan tangannya bekas ngantuknya. Kalimatnya menggunakan yadun. Dalam setiap amalan yang spesifik, maka kalimat yad spesifik. Yad itu tangan, dari ujung jemari sampai dengan ke sini itu yad. Ya, sampai dengan ke bahu itu yad. Kalau ini jemari namanya asabi'. Kalau ini namanya kaffun, kaff. Kalau ini namanya rusghun. Kalau ini namanya mirfaq. Ini namanya katif. Nah, biasanya kalau amalannya spesifik, nama dari bagian tangan itu disebutkan. Contoh, saya ambil contoh Quran surah kelima Al-Maidah, ayat yang ke-6. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ketika Anda berwudu, diminta Anda langsung oleh Allah dalam Al-Quran, silahkan basuh tangan Anda sampai siku. Wamsahu biru'usikum sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hei orang-orang yang beriman, kalau ingin menyempurnakan salat, silahkan rukun yang pertama, rukun ya, kalau sunnah tambahannya. Rukun yang pertama di antara 4 rukun, Anda basuh wajah dulu. Saya sudah pernah contohkan. Setelah wajah dibasuh, tangan sampai siku, ilal marafiq, jamak dari mirfaq. Jadi indah begitu disebutkan amalan spesifik, batasnya disebutkan mirfaq, jamaknya marafiq. Ingat, tangan sampai siku, bukan siku ke sini. Dia begitu mengambil air, ambil airnya, basuhkan sampai dengan siku, balikan kembali. Sempurna. Ratakan kemudian, boleh lebih sedikit. Ya, tapi yang saya ingin maksudkan disebutkan sikunya. Nah, kalau tidak disebutkan batasnya, misal siku, misal rusghun. Contoh An-Nasai nomor hadis 886. Ketika Anda bertakbir, mengucapkan fayaqulu misalnya Allahu Akbar, di Abu Dawud nomor hadis 857, ucapkan Allahu Akbar, fayaqulu Allahu Akbar, kemudian meletakkan telapak tangannya yang kanan di punggung yang kiri, begini. Atau rusgun ala rusgin, pergelangan ketemu pergelangan, disebutkan langsung begini. Di begitu takbir, Allahu Akbar, boleh begini. Tapi cepat ya, tidak diukur dulu. Allah, aku tidak. Ya, jadi imma telapak ketemu dengan punggung, atau ini ya pergelangan ketemu pergelangan. Lebih sedikit boleh tapi jangan sampai ke sini, ini dilarang. Jangan sholat seperti orang sombong yang meletakkan telapak tangannya kemudian di sela-sela sikunya begini. Itu tidak diinginkan. Nah, tapi kalau tidak disebutkan batasnya, misal telapak tidak disebutkan. Ini tidak disebutkan pergelangan. Siku tidak disebutkan. Itu maksudnya gunakan bagian tangan yang sesuai, yang sekiranya bisa lebih mudah Anda gunakan dan benar Anda lakukan. Kenapa dalam hadis bangun dari tidur, Anda diminta oleh Nabi silahkan bersihkan bekas ngantuk, usap bekas ngantuk dengan tangan. Tidak disebutkan apakah jari, tidak disebutkan apakah telapak bagian depan, tidak disebutkan apakah bagian punggung bagian belakang. Itu maksudnya yang paling nyaman bisa Anda gunakan dan paling bersih bisa Anda duga. Itu silahkan gunakan untuk mengusap. Kenapa disebutkan demikian? Karena di hadis lain ada Nabi katakan, kalau bangun dari tidur cepat cuci tangan Anda, karena Anda tidak tahu saat tidur Anda menyentuh bagian mana pada saat itu. Paham sampai sini? Karena itu saat bangun jangan dibenturkan hadis ini dengan hadis yang kedua. Tapi maksudnya Anda pasti mengerti dari bagian tangan itu ada yang bisa Anda gunakan terbersih untuk mengusap bekas gantuk Anda. Paham sampai sini? Begitu Anda hapuskan, misal dengan ujung bagian sini, ya, atau kalau Anda duga bersih dengan jemari di sini, begitu selesai, sadar Anda, setelah sadar, setelah tenang baru berdoa.
Baca dulu akhir ayat atau akhir surah Ali Imran, 11 ayat terakhir dari inna fi khalqis samawati. Faqara'a khawatimu surah Ali Imran, 3. Yang keempat membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saya sudah pernah sampaikan maknanya di Al-Bukhari nomor hadis 181 riwayat sahabat Jundub bin Junada dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Lihat tayangan yang lalu. Setelah itu thumma dhahaba ila shinil mu'allaqah, pergi ke tempat wudu. Ya, kalau berjanabat mandi dulu, kemudian berwudu. Setelah itu tunaikan tahajud. Sudah kita bahas. Sunnah yang ke-6, tunaikan tahajud. Sekarang kita bahas sunnah yang ke-7. Setelah tahajud, apa yang Nabi kerjakan. Itu materi kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa fokus membahasnya. Amalan pasca tahajud. 1, 2, 3. Kita batasi dengan 3 poin utama dulu. Awas hati-hati ya. Materi ini bukan hanya penting untuk diikuti sesuai amalan Nabi, tapi nanti ada beberapa keistimewaan ketika Anda bisa amalkan itu semua. Yuk kita mulai bahasan pertama. Istighfar. Memperbanyak istighfar. Kedua doa. Dan ketiga rehat sejenak. Buka Quran surah ke-51 ayat ke-18. Kita ambil amalan pertama. Quran surah ke-51 ayat ke-18. Paling kanan di pertengahan. Sudah? Demikian nanti di Quran surah Ali Imran juga. Dari ayat 16 sampai dengan ayat ke-17. Sudah? Baik. Fokus baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara kebiasaan ahli surga yang disebutkan oleh Al-Quran, saat orang-orang ini masih berada di bumi, selain ia rajin tahajud, awas, saya katakan ahli surga, tadi saya mulai di awal sampaikan bukan surga biasa, yang surga kelas yang luar biasa, yang kelas elit di taman surga. Kebiasaannya pasca tahajud, setelah selesai menunaikan salat, kata Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari, dan di waktu-waktu sahar itu hum yastaghfirun, mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Bismillah. Teman-teman sekalian, waktu malam itu dibagi 3 bagian dalam Al-Quran. Saya ulang, waktu malam itu dibagi 3 bagian dalam Al-Quran. Pertama, waktu umumnya dimulai dari awal malamnya, yaitu mulai ba'da isya atau mulai masuk isya, itu disebut dengan lail namanya, al-lail. Lail. Tahan. Kalau disebutkan waktu lail, berarti waktu yang terbentang dari ba'da isya sampai ke menjelang fajar. Baik, kalau sekarang isya jam berapa? Lihat ke sini, jangan ke sana. Berapa? 19? Ada 01, 04, kita ambil tengah-tengah. Misal 19.02, misal saja. Isya 19.02. Waktu Indonesia bagian barat. Fajar, subuh? 4, 3? Baik, Bekasi 32, sini 33. Kita ambil 33. Misal 4, 33. Ambil waktu singkat menjelang fajar, 15 sampai 30 menit. Misal kita ambil jam 4, ya, jam 4 lewat 3. Ini waktu singkat menjelang fajar. Dari sini 19.02 sampai ke 4.03 itu yang disebut dengan lail. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Lail, waktu membentang dari mulai ba'da isya sampai menjelang fajar. 30 menit sebelum waktu fajar. Paham sampai sini? Jika ada yang istimewa di malam itu, maka tambahkan tak di ujungnya, lailah. Jadi kalau Anda baca Al-Quran, baca hadis, ternyata bukan sekedar lail yang disebutkan, tapi ada lailah, ada tak di ujungnya, berarti di malam itu ada keistimewaan yang beda dengan malam-malam yang lainnya. Misal, masih ingat teman-teman saat di Ramadan itu ada satu malam yang istimewa kalau ibadah nilainya sama atau lebih dari 1000 bulan. Malam apa? Istilahnya dalam bahasa Quran bukan lail tapi lailah.
Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, bahkan nanti Lailah Mubarakah pakai tak, Lailatun, Lailah. Lailah. Nah, ini ya. Jadi kalau Anda menemukan kalimat lail, itu malam biasa. Tapi kalau kemudian Anda temukan Lailah, ada taknya di ujungnya, berarti di malam itu ada sesuatu yang tidak biasa dibanding malam-malam yang lainnya. Ini rumus cepat. Jadi kalau Anda baca Al-Quran, baca hadis, pelajari apa yang dimaksudkan dalam keistimewaan itu. Karena Anda tidak akan temukan di malam-malam yang lainnya. Jelas? Nah, kalau kalimatnya dijamakkan, maka berubah jadi layali. Layali, malam-malam yang banyak. Ya, disingkat oleh orang Arab jadi leli. Ya, jadi kalau Anda temukan layali, lela, laila, lili, lala, lail, la, lili, lala, lilala, lili, lala, lili, laila, lili, itu malam. Ya, ibu leli, ibu lala, ibu lila, ibu malam-malam. Hah? Baik. Sudah? Masuk ke sini. Waktu singkat menjelang fajar. Ini fajar yang ini. Fajar. Ya. Jelas? Waktu fajar. 4.33. Nah, jeda antara fajar ke lail, ada jeda singkat kisaran 15 sampai 30 menit, itu yang disebut dengan sahar namanya. Saharun. Sin, ha, ra. Jangan salah baca ya. Beda harakat, beda makna nanti. Saharun. Waktu singkat menjelang fajar. Sahar. Jamaknya disebut dengan asharun. Saya turunkan ke bawah ini. Jamaknya disebut dengan asharun. Misal, tadi Anda bangun misalnya jam 3. Lalu Anda tahajud. Masih masuk dalam waktu ini, akhir malam kan? Ya, akhir malam. Ya, di akhir malam, thuluthul akhir minal lail, sepertiga akhir malam, sholat dari jam 3. Kemudian masuk ke jam 4, 4.15, belum datang fajar, Anda sudah masuk ke waktu sahar namanya. Besok dapat lagi waktu ini, besoknya dapat lagi, dikumpulkan, kalau lail jamaknya layali, kalau saharun jamaknya asharun. Paham? Tahan. Nah, aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar, namanya sahur. Sahur, aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar. Saat Ramadan ada istilah ajakan pada kita, ya, sahur. Ya, apa yang disebut dengan sahur? Asalnya bukan makan. Sahur itu bukan makan. Kalau makan itu akal makan. Makanannya disebut dengan to'am. Kalau disebutkan sahur asalnya, kalau Anda ingin makan sebelum Anda berpuasa, maka kerjakan di waktu sahar. Pekerjaan yang dilakukan di waktu sahar namanya disebut dengan sahur. Makan sahur, makan yang dikerjakan di waktu sahar. Jadi kalau Anda puasa Senin Kamis, Anda puasa Ramadan, ingin makan, makannya sahur, maka makan itu dikerjakan di waktu sahar. Subuhnya jam 4.33, makan sahurnya jam 4, 4:04. Kalau Anda makannya jam 3, bukan sahur namanya, makan lail. Nah. Paham? Baik, ini nanti banyak. Makanya kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Ayo makannya di waktu sahur, keberkahannya banyak. Apa di antara keberkahan maknanya? Ziyadatul khair. Manfaatnya lebih banyak. Ya maaf, maghribnya jam 6. Anda sebetulnya bisa makan jam 4, Anda pilih makan jam 3. Begitu makan kan metabolisme tubuh berproses. Tenaganya terkumpul. Jadi Anda menahan lebih banyak untuk lapar, menahan waktu lebih lama untuk haus. Tapi kalau Anda majukan 1 jam sebelum waktunya tiba, maka tenaga untuk menahan dan menguatkan untuk ibadah semakin terkumpul lebih banyak. Itu yang disebut dengan keberkahan. Apalagi nanti yang bangun makannya jam 2. Ya, udah subuh tidur, habis subuh tidur lagi, masuk duhur tidur, ke kantor tidur lagi. Ini yang kemudian menghilangkan pahala dari atau keberkahan dari ibadah puasanya. Nah, sekarang di luar terkait dengan yang puasa, ada orang-orang yang memanfaatkan waktu sahar, bahkan bukan cuma sahar, kalau sahar cuma sekali. Besoknya dia bangun lagi, ketemu sahar lagi, dijamakkan menjadi ashar. Ada orang-orang yang saat di dunia, kata Allah, dia ahli surga, akan punya tempat spesial saat di surga. Apa kebiasaannya di waktu sahar? Dia banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat istighfar ini disambungkan dengan ayat sebelumnya setelah dia menunaikan tahajud. Jadi ada
ahli surga yang punya kebiasaan di bumi. Ada ahli surga yang punya kebiasaan di bumi. Kalau Anda ingin lihat ahli surga spesial, sedang ada di muka bumi, lihat orang yang rajin tahajud, yang pasca tahajud, salah satunya dia perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Jadi, maaf, setelah selesai tahajud, Anda salam kanan, kiri, selesai kemudian witirnya, ada peluang nih amal lagi. Ya. Jangan langsung istirahat. Walaupun cuma satu kalimat. Jeda sebentar, hadirkan ketenangan setelah ibadah. Syukuri itu semua. Setelah itu baru kemudian Anda kondisikan hati untuk bisa mendekat kepada Allah. Baru Anda ungkapkan kalimat Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, disinilah teman-teman dua hal bisa kita kerjakan. Sekarang kita bicara bagaimana cara beristighfar seperti diisyaratkan Al-Quran ini. Kita ambil bagian pertama. 1. Awas hati-hati, karena ini peluang diampuni dosa cukup besar di sini. Dan seketika Allah yang mengampuni. Seketika Allah langsung yang mengampuni. Jadi ada orang yang ketika istighfar di waktu sahar, seketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. 1. Istighfar berarti permohonan ampunan. Saya ulang, permohonan ampunan dari kesalahan dan atau dosa yang pernah dilakukan. Dari kesalahan dan atau dosa yang pernah dilakukan. Tahan. Sebentar, angkat penanya. Angkat penanya, tahan sebentar. Maksud dari kalimat ini, maksudnya, kalau Anda beristighfar, memohon ampun dari kesalahan atau dosa, jangan sekedar kalimat itu keluar di lisan. Hanya formalitas, ya Allah ampuni saya, ampuni saya. Setiap kalimat yang disampaikan dalam Al-Quran, ingat baik-baik, ataupun dalam hadis, itu selalu diistilahkan dengan zikir namanya. Zikir. Ingat baik-baik ya, setiap kalimat kebaikan yang diungkapkan di lisan, itu selalu diistilahkan oleh Quran dengan zikir. Misal, tadi yang astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, yang kita kerjakan ba'da salat, kita kan ba'da salat kita kerjakan astagfirullah kan, istighfar kan? Baik ya, di hadis Muslim, nomor hadis 591. Ya, Nabi kemudian mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Di hadis Muslim nomor hadis 593 kemudian mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru setelah itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikir ini disebut zikir di Quran. Di Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan sebelah atas, agak sedikit ke tengah. Lihat kalimatnya. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha. Kalau Anda tuntas mengerjakan salat, segeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu zikir? Zikir itu bukan sekedar kalimat yang diungkapkan. Tapi zikir secara bahasa saja sudah mengandung arti sesuatu yang teringat. Sesuatu yang dirasakan. Ingat dan dirasakan. Di ketika Anda beristighfar, tadi ingat baik-baik, ingat kesalahan, dosa yang dilakukan, minta ampun atas kesalahan dan dosa yang dilakukan. Kalimatnya disebut dengan zikir. Zikir berarti ingat dan merasakan. Jadi begitu Anda mengatakan, ya Allah astagfirullah, ampuni saya. Anda minta ampun, berarti ada dosa yang dikerjakan. Ingat dosa apa yang Anda lakukan sampai Anda mengatakan ampuni saya. Lu rasakan itu. Misal, ya maaf. Ini kebiasaan Nabi sebelum tidur, mengevaluasi diri. Dari bangun tadi sampai tidur sekarang, saya melakukan kesalahan apa? Nabi yang maksum saja, terjaga dari dosa, itu sampai mengoreksi diri, sampai istighfar minimal 70 kali sebelum tidur. Nah, kalau Anda mau tenang hidupnya, nyaman, enak, itu bisa dikerjakan. Di sebelum tidur cek, tadi saya kemana aja nih? Dari rumah dulu nih. Oh tadi saya salah ini nih, saya salah sama istri saya nih. Saya salah sama anak saya. Di kantor saya keliru, di jalan saya keliru ini. Jadi begitu Anda bangun dari tidur, diberi kesempatan hidup lagi, Anda ibadah, lalu Anda istighfar pasca sholat tahajud tadi, Anda ingat, ya Allah, saya salah sama ibu saya. Astagfirullah, astagfirullah. Rasakan ibu kok melahirkan saya, mengandung saya, memberikan saya yang terbaik. Kok saya bisa melakukan hal yang tidak baik pada ibu saya? Ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya berjanji akan lebih baik lagi hari ini. Ya Allah saya salah ya Allah, hari ini saya terlambat menunaikan sholat, saya ketinggalan sholat sunnah.
Engkau berikan kesempatan hidup saat ini, berikan saya bimbingan untuk tidak mengulanginya lagi ya Allah. Saya takut diwafatkan saat saya terlambat mengerjakan sholat. Astagfirullah, astagfirullah. Itu yang membuat istighfar Anda bermakna. Ini bukan cuma di lisan. Ini begitu Anda istighfar, itu enak Pak. Di keheningan malam, saat tidak banyak suara bising, dan Anda menyadari kesalahan Anda pada saat itu. Begitu air mata Anda jatuh, tumpah saat itu, kemudian kalimat yang Anda rasakan seketika ampunan dari Allah itu turun kepada Anda semua. Itu yang pertama mesti Anda lakukan. Jadi begitu selesai tahajud, ingat-ingat, perbanyak istighfar. Ya, itu poin yang pertama. Dan itu disebut di surah Ali Imran, yang tadi saya sampaikan ayatnya, sebagai orang yang mendapatkan ridwan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping surganya. Time. 2. Saya agak cepat. Istighfar ini bisa juga dilakukan dalam konteks bersama-sama sebagai nuansa introspeksi anggota keluarga. Dari mana taunya? Ayo kita lihat. Lihat kalimatnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahar itu mereka. Kalau mereka itu satu orang, dua orang? Jama', banyak. Mereka beristighfar. Lantas sekarang lihat bagaimana Nabi SAW menunaikan sholat malamnya. Apakah Nabi sholat sendirian? Soleh sendirian? Tidak. Saat bangun, beliau bangunkan istrinya. Bahkan dilihat kalau terlampau capek nanti pas witir dibangunkan Sayyidah Aisyah. Ali menantunya radhiyallahu taala anhu dibangunkan. Fatimah dibangunkan. Bangun, 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 bangun. Pasca tahajud koreksi diri. Koreksi diri, koreksi diri. Istighfar, istighfar. Bahkan nanti saat doa saya nanti berikan di hadis Abu Daud nomor hadis 1427 riwayat yang meriwayatkan langsung menantu Nabi SAW, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nanti kita lihat kalimatnya. Tapi yang mau saya sampaikan, ini bisa kita terapkan dalam kehidupan. Saya katakan pada Anda, kalau Anda praktekkan ini di keluarga, demi Allah saya katakan, tenang kehidupan keluarga. Minimal hari itu enak hidupnya. Bagaimana caranya? Setelah Anda sholat, bangunkan istri, anak yang sudah mampu malamnya. Sholat, mau berjamaah silahkan untuk latihan. Kalau sudah paham masing-masing silahkan. Setelah itu duduk satu ruangan. Masih dalam suasana di kamar. Tenang. Home, mereka istighfar. Bermohon ampunan kepada Allah dengan sama-sama mengoreksi diri. Lihat sini. Mulai dari ayahnya. Pada istrinya, pada anaknya. Ma, anak-anak. Ini adalah malam kita bisa bangun, alhamdulillah. Tapi kita tidak tahu apakah hari ini adalah hari awal kita hidup atau hari kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Papa mohon maaf kalau selama ini Papa berbuat banyak kesalahan. Belum jadi suami yang baik, belum jadi ayah yang mulia bagi kalian. Kalau Papa diwafatkan di hari ini, mohon saksikan bahwa hari ini Papa ingin berubah jadi lebih baik. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Kalau semenjak jadi ayah sampai hari ini belum jadi ayah yang baik. Kurangi hisab saya ya Allah. Kalau anak saya memiliki dosa sampai hari ini karena peran saya di dalamnya. Ampuni dosa saya ya Allah. Kalau istri saya bermaksiat ternyata ada pengaruh saya di dalamnya. Saya mohon ampun padamu ya Allah. Di depan keluarga saya. Istri Anda mengatakan, Pak, Mama juga mohon maaf kalau belum jadi istri yang salehah. Belum jadi ibu yang baik bagi kalian. Anak-anak mohon maaf ya. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya belum jadi istri yang baik. Saya belum jadi ibu yang baik. Maafkan saya kalau anak saya lalai dari ibadah kepadamu karena peran saya ya Rabb. Mohon kurangi hisab saya di akhirat ya Allah. Dengan permohonan ampunan yang saya mohonkan saat ini. Tiba-tiba anak Anda mengatakan, Pak, Ma, maafkan kami Ma. Pak, belum jadi anak yang baik. Belum bisa menghafal Quran. Belum bisa memberikan mahkota seperti teman kami yang lain. Tiba-tiba sekeluarga mengatakan, Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Begitu Anda mengatakan itu semua satu keluarga, keberkahan dan ampunan diturunkan untuk satu keluarga itu. Demi Allah, kalau Anda belum terbayang bagaimana nikmatnya situasi itu, coba satu malam ini aja. Malam ini Anda bangun, satu keluarga, Anda duduk kerjakan seperti itu. Demi Allah saya katakan, akan tercipta kedamaian di keluarga Anda minimal sehari itu. Minimal beraktivitas sudah tenang, enak, tentram. Dan Anda beraktivitas dalam penuh ketenangan, itulah Quran. Cobalah. Ya, kalau suami belum siap, ibu yang katakan, yuk, udah tahajud, katakan, Pak, maafkan Mama ya, Mama banyak salah selama ini. Emang, misal gitu kan, nggak apa-apa, awal-awal nggak apa-apa, terima aja dulu. Ntar lama-lama biasa naik. Itu. Paham ya? Nah, jadi ini yang jadi soleh itu nggak sendirian, soleh berjamaah dan kita pun hatinya tenang, hatinya nyaman. Setelah ketenangan itu ada, saya agak cepat baru masuk ke nomor 2. Apa nomor 2 itu? Ini yang saya maksudkan. Awas kalimatnya hati-hati. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah doa yang
paling cepat diijabah diantaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dipanjatkan di keheningan akhir sepertiga malam, menjelang fajar, dalam keadaan pasca istighfar, bahkan langsung dikatakan di hadis qudsi, jika Anda meminta, maka tidak akan pernah ditolak. Siapa yang meminta, aku berikan. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang istighfar, man istaghfara liya ghafartulah. Aku ampuni semua dosa-dosanya. Aku ampuni semua dosa-dosanya. Anda bayangkan. Nah, setelah itu dosa diampuni, tenang ada, tinggal Anda memohon kepada Allah. Siapa yang meminta, aku berikan. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Itu janji Allah di hadis qudsi. Dan hadis qudsi ini diriwayatkan langsung oleh 30 orang sahabat senior di Tobaqoh pertama, tingkat pertamanya. Dia yang menerima dari Nabi itu hampir semua sahabat yang senior, 30 orang. Anda minta tuh, ini kesempatan. Mungkin inilah waktu yang doa-doa Anda yang dulu itu mungkin belum terkabul. Anda diminta berada di waktu itu. Kalau sudah diberikan waktunya Anda tidak minta, Anda butuh waktu apa lagi? Ayo, yang katanya mohon kepada Allah minta keturunan terbaik, rizki terbaik, pasangan terbaik, ya perilaku yang baik, waktu ini. Nah, apa doa di antara yang dimohonkan? Ini saya tunjukkan ada di Abu Daud, boleh dicatat kalau mau. Nomor hadis 1427. Kemudian di At-Tirmidzi nomor hadis 3566. 3566. Imam At-Tirmidzi di antara yang mendawamkan malamnya tahajud. Bahkan berdoa. Terus istighfar sampai buta matanya. Ya, orang bertanya, Syekh lima hakadha, kenapa Anda masih seperti ini? Beliau imam besar, ahli tahajud, ahli Quran, menulis juga Al-Jami' As-Sahih, ya dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi, ahli hadis juga, tapi di akhir hidupnya banyak menangis sampai buta matanya. Ditanya kenapa sampai begini? Kata beliau, saya khawatir dan takut ketika diwafatkan dan menghadap kepada Allah belum cukup bekal saya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang imam sampai menangis mata buta. Ditanya kenapa? Takut saat pulang bekalnya belum cukup. Ya, coba lihat kita, imam bukan, makmum kadang-kadang, cita-cita masuk surga, surganya Firdaus bersama Nabi lagi. Berapa amalannya dibandingkan dengan orang-orang soleh terdahulu? Paham? Baik. Kemudian ada juga di An-Nasa'i. Kalau At-Tirmidzi nama aslinya bukan At-Tirmidzi, nama aslinya Muhammad. Muhammad tinggal di Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Abu Daud nama aslinya juga bukan Abu Daud, namanya Sulaiman. Dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis. 500.000 itu bukan cuma kalimatnya, tapi dengan sanadnya. Hadis ini dari sipulan sampai ke Nabi SAW, disebut dengan sanad. Beliau hafal 500.000 hadis. Ya, dan hafalnya lancar sekali, ringan mengucapkan, lunak menyebutkan. Sampai kata Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Tadi At-Tirmidzi sudah, An-Nasa'i nomor hadis 1747. 1747. Kemudian Ibnu Majah, An-Nasa'i ini muridnya juga Imam Asy-Syafi'i, ya pernah belajar kepada Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Ibnu Majah nomor hadis 1168. Ya. Semua hadis yang diriwayatkan oleh para imam ini sumbernya dari seorang sahabat, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga sering dibangunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan salat malamnya, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Apa di antara doanya? Tahan. Saya bacakan sambil juga saya tuliskan. Bismillah. Allahumma. Kalau mau sambil menulis silahkan. Yang tertinggal tidak usah khawatir, nanti saya tuliskan, Anda tinggal download saja materinya di akhir media. Bismillah. Allahumma. Ini saya baca ulang ya. Inni a'udzu. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Min sakhatika. Nanti saya bacakan. Wa bimu'af. Lihat sini. Mohon izin saya pindahkan ke sini supaya saya bisa menunjuk dengan tangan kanan. Allahumma inni a'udzu biridhaka. Ya. Allahumma inni a'udzu biridhaka. Baik. Ya Allah, hamba berlindung dengan mengharap semua keridhaan-Mu. Ya, jadi
Kalau kita membacakan doa ini, kita seakan-akan berharap ridha Allah dulu. Ya Allah, saya memohon ridhamu. Saya sudah tahajud, saya sudah istighfar, saya memohon keridhaan darimu. Ya, ridhoi. Karena ada orang yang ibadah tapi Allah nggak ridha. Ya, bahkan awas, lebih dahsyat dari itu, orang ibadah nggak diterima. Ada orang ibadah nggak diterima. Makanya nanti Nabi dalam kebiasaan amal ibadahnya, terutama setelah sholat, itu sering memohon kepada Allah. Di Ibnu Majah disebutkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Minimal ya Allah terima amal saya. Itu paling minimal. Dia ada orang ibadah tapi nggak diridhoi, Allah nggak terima amalnya. Ya maka paling standar setelah berdoa, mohon kepada Allah doa kita atau amalan kita diterima dan mendapatkan ridha Allah. Ini poinnya, ya Allah, hamba berlindung kepadamu dengan memohon ridhamu. Ya, ridhoi dulu, berikan ridha Allah. Tahan. Dari apa berlindungnya? Min sakhatik. Dari kemurkaanmu. Dari segala kemurkaanmu. Apa yang Allah murkai? Saya ulang. Tahan ya, nanti saya jelaskan. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dengan memohon ridhamu dari segala yang kau murkai. Satu, berlindung kepada Allah dari segala yang dimurkai dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Tahan. Tahan sebentar. Sudah? Ya, saya tarik garis ke sini. Saya jelaskan dulu. Nah, orang-orang yang kemudian bermohon kepada Allah seperti ini, bagaimana indikator diterima doanya? Di Ali bin Abi Thalib mengajarkan doa dari Nabi SAW, setelah kemudian tahajud, setelah beristighfar kepada Allah, lalu doa pertama yang disampaikan bukan doa permintaan lain-lain dulu, tahan dulu yang lainnya. Tapi yang didahulukan yang ini, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dengan mengharap ridhamu, jauhkan saya, ya Allah, jauhkan saya dari segala apa yang kau murkai. Nah, orang-orang yang berucap seperti ini, kemudian dikabulkan oleh Allah seketika sesuai dengan janji Nabi SAW, maka bagaimana indikator keberhasilan dari doanya? Setelah orang ini mengucapkan doa ini, kalau Anda ingin menilai berhasil doanya, maka lihat kegiatan Anda di hari itu saat Anda beraktivitas. Maka ketika Anda beraktivitas, kalau Anda benar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan dijaga dari Allah dari segala yang diharamkan dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah saya katakan, maka ketika Anda beraktivitas di hari itu, mata Anda akan dijaga dari segala hal yang Allah murkai. Aktivitas Anda akan diarahkan kepada segala hal yang Allah ridhai. Kaki Anda tidak akan melangkah pada hal yang tidak Allah sukai. Yang paling hebat, kalau Anda belum terbiasa melakukan itu, tadinya bangun dari tidur, mulai akan berangkat, tiba-tiba segala ditatap, tiba-tiba setelah malam itu Anda berdoa, pagi-pagi itu begitu menatap yang tidak baik, ada getaran di hati Anda dan suara mengatakan, palingkan pandangan, ini enggak bagus. Itu indikator pertama bahwa Anda sedang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, jadi kalau Anda bangun setelah mengucapkan doa ini, nanti Anda sholat subuh, begitu Anda beraktivitas, biasanya Anda santai itu. Lihat gambar, dengar kalimat yang tidak bagus, biasanya biasa aja. Tapi setelah Anda berdoa seperti ini, tiba-tiba ada getaran di hati. Begitu melihat yang tidak baik, itu enggak bagus, palingkan. Begitu mendengar yang tidak elok, jangan didengar, hindarkan. Itu tandanya Anda mendapatkan keberhasilan dari doa tadi dan Allah mulai menjaga Anda dari segala yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik, satu. Jadi saya ingin katakan bahwa kalau sudah ada suara-suara hati menjaga Anda dalam keridhaan Allah, maka ikuti, karena itulah jawaban dari doa yang Anda mohonkan itu. Ya. Jangan didiamkan. Jangan didiamkan, awas, hati-hati. Begitu Anda sedang lihat TV, misalnya hari itu, tiba-tiba gambar nggak bagus, di tayangan nggak elok, ada suara mengatakan, itu jangan ditonton, palingkan. Ah, berisik lu. Oh enggak ya. Ah, itu tandanya Anda belum berhasil. Paham ya? Dengarkan suara hati Anda, istafti qalbak, tanyakan pada hatimu, ini enggak bagus, palingkan. Berarti Anda sedang berhasil dalam tahapan itu. Jelas ya? Baik. Nanti saya bicara lagi pada yang bagian yang kedua. Jadi begitu Anda sudah terbiasa, haram sudah hilang, ridha Allah datang. Di antara makna ridha, kalau sudah datang dari Allah, maka mengabulkan semua doa-doa yang dimohonkan. Nanti ridha itu maknanya 3. Mengabulkan doa yang dimohonkan,
mengampuni dosa yang pernah berlangsung dalam kehidupan, dan yang ketiga memberikan solusi dari semua persoalan yang Anda hadapi dalam kehidupan. 3 itu disebut dengan rahmat, di atas rahmat disebut dengan ridha. Ridha kalau diakumulasikan jadi ridwan namanya. Wa ridwanu minallahi akbar. Kepada siapa itu diberikan? As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina, ya, wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang setelah istighfar di waktu sahar kemudian dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanu minallahi akbar. Baik. Teruskan. Wa bimu'afatika min 'uqubatik. Wa bimu'afatika, dan hamba berlindung kepadamu ya Rabb dengan segala penjagaan dan pemaafanmu. Mu'afah itu adalah sifat penjagaan dan pemberian maaf. Nih. Tahan. Sifat penjagaan dan pemberian maaf. Pernah dengar kata iffah? Iffah. Orangnya disebut afif. Perempuannya disebut afifah. Ya, di antara maknanya yang menjaga diri dari sesuatu yang tidak baik. Baik, ini orang ini afif nih, punya sifat iffah, menjaga dari yang tidak terhormat. Ya, bukan hanya yang Allah larang, tapi yang membuat misalnya perbuatan itu mendapatkan pandangan yang negatif. Dosa sih enggak. Cuman maaf, dipandang tidak pantas dan menyebabkan orang lain berbuat salah. Antum usia 50 tahun, naik sepeda cucu antum yang 5 tahun, keliling komplek Kodamar. Dosa sih enggak, cuman orang bingung. Ini orang siapa ya? Sehat enggak ya? Ya, di foto dimunculkan. Inilah contoh kakek-kakek yang kekanak-kanakan. Nah, ente sih enggak dosa, cuman teman Anda yang lain berpeluang berbuat dosa. Paham ya? Nah, ketika Anda menjaga diri dari perilaku yang demikian itu disebut iffah. Orangnya disebut afif, perempuannya disebut dengan afifah. Paham? Nah, sifatnya, sifat memberikan penjagaan dan memberikan sifat-sifat pemaafan dari kesalahan yang dilakukan itu disebut dengan mu'afah. Kalau dijamakkan disebut dengan mu'afat. Anda dijaga oleh security, terjaga, nyaman Anda. Anak dijaga orang tua, nikmat, nyaman. Tapi apakah selamanya bersama security? Tidak. Selamanya bersama orang tua, mungkin terpisah. Kalau Anda titipkan diri Anda kepada Allah, maka siapa yang bisa mengganggu Anda dalam kehidupan? Maka Anda bermohon kepada Allah, ya Allah, tolong jaga hamba ya Allah. Dan kalau salah, tolong maafkan hamba. Dan yang lebih hamba mohonkan, tolong jaga hamba dari uqubatik, dari hukuman-hukumanmu. Ada hukuman yang turun saat di dunia, ada hukuman yang abadi di akhirat. Awas, ada hukuman yang turun saat di dunia, ada hukuman yang abadi di akhirat. Hukuman yang turun saat di dunia diantaranya adalah orang yang durhaka pada orang tuanya. Itu seketika tuh kontan di dunia. Ya, oleh Allah diturunkan sebagai peringatan supaya cepat tobat, agar di akhirat tidak abadi hukumannya. Turunkan tuh. Ya, makanya diturunkan dalam bentuk pelajaran. Kadang rezekinya terganggu, ya kadang diri nggak tenang, masalah nggak enak, ngerambat kemana-mana. Coba cek. Tidak sedikit di antara para orang-orang dulu ketika minta nasihat kepada para orang ulama, maaf sekali. Dia punya masalah nggak tuntas-tuntas. Kalimat pertamanya kata para ulama, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas kalau ditanya sesuatu maka dia akan balikan. Ibu masih ada? Ayah masih ada? Itu pertanyaan pertamanya. Kok tanya ibu? Coba tanya diri kamu, berbuat salah apa pada ibumu sampai hari ini? Kau tanya ayah, coba tanya ayah kamu, berbuat salah apa kamu pada ayah kamu sampai hari ini? Bahkan ketika ada orang-orang bertaubat di kitab Al-Adabul Mufrad, karya Imam Al-Bukhari, ada seorang ingin bertaubat, punya salah, berkonsultasi pada Ibnu Abbas. Apa pertanyaan pertamanya? Kata Ibnu Abbas, ibumu masih ada? Ada, sudah, berbakti dulu pada ibumu. Kalimat pertamanya, minta bakti. Kok kepada ibu? Karena ridha Allah akan diturunkan ketika ibu meridhoimu. Jadi begitu dia mau tobat, dekati ibumu, layani ibumu, minta ampun pada Allah. Kalau ibumu ridha, maka Allah pun akan meridhoimu. Baru setelah itu koreksi kesalahan-kesalahan kamu. Cek. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Rebutan warisan, tuh dosanya banyak tuh. Ya. Ada sementara ulama mengatakan kalau ingin lihat ahli neraka jalan-jalan di bumi, lihat yang rebutan warisan. Karena dia melakukan 3 dosa sekaligus. Kata para ulama. Apa dosanya? 1, memecah belah persaudaraan, itu dosa besar. Yang kedua, dia melanggar ketentuan Allah. Minta dibagi, ini ribut. Yang ketiga, dia durhaka pada orang tua setelah wafatnya. Kalau dalam hidupnya masih bisa minta maaf, dalam wafatnya bagaimana mohon maafnya? Nah, makanya hati-hati. Makanya orang-orang yang mengambil hak yang tidak benar dalam persoalan warisan diantaranya ada ketidakberkahan nanti di hartanya.
Dan itu menular. Jadi begitu dipakai nanti hancur seterusnya. Hancur. Hati-hati. Awas, hati-hati ya. Nah, ukubat yang paling bahaya saat di akhirat. Di akhirat, ketika tidak mendapatkan syafaat, itu dahsyat. Di akhirat itu kan situasinya cuma 3. Coba 3. 1, masuk surga, amal solehnya 50,001%. Amal salahnya 49,999%. Karena soleh lebih banyak daripada salah, masuk surga. 2, masuk neraka. Amal salahnya 50,001%. Amal solehnya 49,990%. 99,99 sampai akhirnya. Cuma 0,1. Jadi sudah nggak ada amalan yang lain. Maaf teman-teman sekalian, maaf sekali. Amalan sunnah sudah nggak ada. Syafaat nggak dapat dan sebagainya. Maka bersihkan dulu dari neraka. Habis itu baru dimasukkan ke surga. Di Al-Bukhari. Dalam keadaan sudah hitam, sudah macam-macam baru diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Dibersihkan kembali. Ada yang demikian, kalau masih ada iman dalam dirinya. Ya, jadi maksiat banyak, mengalahkan amal solehnya, mengalahkan taatnya, cuci, baru masukkan. 1 harinya 1000 tahun. 1 detiknya 48 hari. Ya, yang paling ringan, ambil ubun-ubunnya, Quran surah 4 ayat 56, ambil ubun-ubunnya, innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Kami akan tarik ubun-ubunnya, kami celupkan ke neraka. Celup. Bikin teh celup tuh, mau sosro, mau apa, macam-macam, latihan. Latihan, ambil, celupkan. Kan celup tuh begini. Begini kan? Baik, ada yang oleh malaikat ditarik ubun-ubunnya, celupkan. Cek, sekali celup 48 hari, 1 detiknya. 1 detiknya. 1 harinya 1000 tahun. Kalau nggak percaya silahkan aja. Ini masuk, angkat. Nah, kalau kita sudah sadar, itu kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Begitu hancur sampai dengan kulit-kulitnya. Kenapa disebutkan kulit? Karena kulit indera perasa yang paling pekat. Jadi begitu ada orang dicambuk, kalau kulitnya belum luka, sakit tuh. Kalau sudah terkelupas, mulai berkurang rasa sakitnya. Berkurang. Ya, nah makanya di akhirat nanti kalau kulitnya udah hancur, ganti lagi dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, supaya merasakan kenikmatan siksa itu. Ayo rasakan. 1 detiknya 48 hari. Itu neraka yang paling biasa. Neraka yang paling dahsyat, Jahannam. Yang pertama duluan masuk orang munafik, bukan orang kafir. Munafik, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan menghimpun orang munafik dengan orang kafir. Munafik masuk duluan tuh. Ya, kalau orang kafir nggak beriman, karena nggak ada iman tidak mengerjakan amal soleh. Kalau orang munafik ngaku beriman tapi menghancurkan keimanannya dan keimanan orang lain. Dia ngaku muslim, dia ngaku beriman tapi mencederai saudaranya yang beriman. Dia ngaku muslim tapi menjelek-jelekan Islamnya. Kalau yang tidak beriman, dia punya persepsi yang tidak baik terhadap agama Islam karena tidak punya iman. Ini dia beriman tapi menjelek-jelekan agamanya sendiri. Dia beriman tapi menghantam saudaranya. Kata Allah, kamu yang duluan masuk. Masuk tuh neraka Jahannam. Hati-hati. Dan saya sarankan nih, pada para pembunuh itu segera tobat tuh. Pembegal macam-macam tobat. Demi Allah saya katakan tobat. Kalau Anda wafat tidak dalam keadaan tobat, neraka Jahannam menanti Anda. Gak main-main tuh. Hati-hati. Bahkan kalimatnya dahsyat sekali. Di Quran surah ke-5 ayat 92 itu, ya paling kanan di pertengahan, enggak sedikit ke atas, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan berencana. Apalagi terhadap 1 orang beriman, 1 orang aja. Fajaza'uhu jahannam. Kalau tidak tobat, neraka Jahannam tempat kembali. Belum selesai. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Awas, hati-hati. Hati-hati, Allah murka kepadanya. Maaf, di An-Nisa ayat 92. Murka kepadanya. Wa la'anahu, dan melaknat dia. Laknat oleh Allah. Wa adda lahu adzaban 'azima, dan melipat gandakan siksanya. Udah di neraka Jahannam, siksanya berlipat lagi. Enggak berlipat aja udah dahsyat, apalagi berlipat. Ya, hati-hati. Makanya kalau ada ajakan-ajakan pada kekerasan yang tidak dibenarkan oleh agama, cepat tinggalkan. Demi Allah saya katakan, tidak ada orang beriman cita-cita masuk neraka Jahannam. Enggak ada. Makanya waktu kejadian banyak bom yang nggak jelas itu, ya apalagi yang pertama di Jalan Tamrin itu, saya sedang di Lampung tuh, ditanya, Ustadz apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ya, jadi kaidahnya lain gitu. Hati-hati tuh, ingat-ingat dulu, kalau ini nggak sesuai tinggalkan. Islam tuh dari kata silmun, turunannya salam. Maknanya damai, tenang, tentram. Jadi kalau Anda berislam, hati Anda lebih tenang. Dan keadaan Anda dimanapun menenangkan orang lain. Jadi kalau Anda masuk Islam, hijrah, belajar, tapi orang lain gak tenang dengan Anda, berarti ada yang salah dalam pelajaran Anda. Ikut pengajian,
Tiba-tiba dari akrab jadi jauh, orang lain jadi jauh dengan Anda. Kemudian jadi nggak tenang keadaan Anda. Ada yang salah di situ. Biasanya tenang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Setelah ngaji, Assalamualaikum. Besok aja ya, besok aja. Assalamualaikum akhi. Beda manhaj. Oh, beda manhaj. Wah, kenapa sih? Paham ya? Nah, hukuman dunia dan siksa akhirat itu disebut dengan uqubah. Maka Anda bermohon kepada Allah, ya Allah, kalau ada perilaku saya yang tidak baik, yang bisa menghadirkan percepatan hukuman di dunia, mohon lindungi saya. Lindungi saya, ya Allah. Karena Anda tidak tahu sedang mengerjakan apa yang mungkin Allah murka dengan Anda. Dan kalau ada jalan kembali saya, yang berpotensi menghadirkan hukuman abadi di akhirat, mohon lindungi saya, jaga saya dan maafkan kesalahan saya. Karena kalau cuma dijaga nggak ada pemaafan, masuk juga ke situ. Tapi ketika Anda dimaafkan dari kesalahan-kesalahan Anda, dijaga oleh Allah seketika saat itu, maka nikmat yang Anda peroleh pada saat itu. Paham ya? Nah, maka ini kalimat setelah itu Anda puji Allah. La uhsi sana'an 'alaik. Ya Allah, saya tak mampu menghitung kebaikan, kemuliaan dan pujian darimu. Sana itu sifat baik yang diberikan. Sana itu pujian yang disampaikan karena kebaikan berlimpah yang tak terukur, yang tidak terukur. Seakan-akan Anda katakan, ya Allah, Engkau sudah banyak berbuat baik kepada saya, ya Allah. Saya nggak bisa ngitung, ya Allah. Saya nggak bisa ngitung. Anta kama asnaita ala nafsik. Hitungannya sesuai dengan apa yang Kau hitung saja. Saya tak mampu menghitung. Tapi mohon ya Allah, di balik segala kebaikan yang tak terhitung itu, saya minta kepadamu ya Rabb, tolong jaga saya ya Allah dari segala hukuman-Mu, dan tolong ridhoi saya dan jaga saya ya Allah dari segala hal-hal yang mengundang murka-Mu. Itu yang paling indah. Maka sejak saat itu, insya Allah Anda akan dijaga dalam kehidupan harian Anda. Setelah itu silahkan bebas mau minta apa. Masalah dunia, ya Allah besok saya mau ujian ya Allah, mohon mudahkan ya Rabb. Saya waktu di pesantren sering praktekkan tuh. Ini untuk sharing saja ya. Kadang-kadang kita ke masjid, terus sholat, habis sholat seperti itu istighfar, doa. Udah doa rehat tuh diantara maknanya tiduran sebentar. Jadi sunnahnya setelah ini selesai, saya sempurnakan dulu. Setelah ini selesai, dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Teruskan, sunnah yang ketiga, terakhir, saya tutup dulu, supaya kita sambungkan. Al-Bukhari nomor hadis 1133. 1133. Al-Bukhari nomor hadis 1133, dan di hadis Muslim nomor hadis 742. Yang meriwayatkannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Yang ketiga, ingat setelah tadi istighfar, kemudian berdoa. Ya, berdoa. Setelah itu rehat sejenak untuk persiapan subuh. Nah, rehat ini gimana yang dimaksudkan teknisnya? Kalau jarak ke subuhnya masih jauh, misal, taruhlah misalnya 15, 20 menit atau 25 menit ya, maka sunnahnya nanti kata Sayyidah Aisyah bisa tiduran dulu. Saya tidak dapat di Rasulullah SAW dalam setiap waktu sahar selama berada di sampingku, melainkan beliau dalam keadaan rehat tertidur, istirahat dulu, istirahat. Ya. Apa faidahnya? Apa faidah kita istirahat sejenak? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hambali, di antaranya untuk menghilangkan rasa kantuk dan beban yang berat di kepala kita, sehingga ketika datang waktu subuh kita sudah segar dalam keadaan kembali, segar nyaman. Ya. Prakteknya kalau kekinian, pasang alarm. Ya, alarm 10 menit. Subuhnya 4.32 misalnya, Anda bangunnya 4.27, 5 menit sebelum subuh. Begitu pasang, kalau bisa 2 kali alarm. Ya, 4.20, 4.27. Ya, alarm pertama untuk mematikan alarm yang kedua. Ya, itu biasa tuh. Bunyi tidur lilit gitu kan. Astagfirullah. Tik, matikan tuh, nggak sadar ya. Alarm kedua, siap-siap bangun. Jadi begitu sudah istirahat sejenak, nanti begitu subuh segar kembali kita. Segar, enak, nyaman. Ya. Nah, kalau jaraknya masih panjang, kalau jaraknya pendek, biasanya beliau merebah. Menghadap berbaring dengan tumpuan bagian kanannya. Berbaring sebentar, santai-santai dikit, kan? Kemudian setelah itu rehat sejenak, begitu Allahu Akbar, subuh sudah siap. Ya, kalau wudu batal, perbaiki wudu. Kalau tidak, kita sudah dalam keadaan tenang. Boleh, sandaran. Nah, itu sunnah. Ketika Anda melakukan itu karena petunjuk hadis, maka Anda dapat pahala. Paling enak, tidur dapat pahala. Anda bayangkan, sandaran dapat pahala. Itu paling indah. Nah, saya pernah lakukan ini, teman-teman sekalian. Itu waktu di pesantren tuh. Ya, malam ke masjid. Kalau ujian orang ke kelas, kadang-kadang dia ke kelas sampai larut malam, saya ke masjid.
Bawa buku juga kita. Ya. Kemudian malamnya sholat. Ya, kemudian setelah itu kita istighfar, berdoa, minta. Ketiduran tuh sebentar. Ya, kalau ke masjid tuh kenapa ketiduran di masjid? Paling enak, karena menjelang subuh pasti orang ke masjid semua kan? Pasti bangun tuh. Baik. Hampir setiap saya tertidur itu selalu bermimpi ngerjain soal. Bangun lagi, alhamdulillah, sholat. Begitu masuk ruangan ujian, soalnya persis seperti yang dilihat tadi malam. Nulis. Hampir selesai. Pernah satu kali dibagikan, begitu dibagikan nih yang kayak semalam nih. Saya isiin aja tuh. Begitu selesai bagikan, saya selesai mengerjakannya. Saya bilang saya selesai Pak. Selesai katanya. Kan baru saya bagi, tapi saya selesai. Diambil oleh beliau, dilihat. Nah, sementara ke depan dulu nak ya. Kamu duduk di depan di sini, tolong lihat teman-teman yang sedang mengerjakan ujian, Bapak beresin administrasi dulu katanya. Selesai. Tapi itu nyaman, enak gitu ya. Saya anjurkan teman-teman, adik-adik terutama yang masih kuliah, masih apa, dekati Allah. Karena Allah yang punya pengetahuan. Dekati yang punya, maka Anda akan diberikan hal yang terbaik. Itu ada rumusnya di Quran surah kedua Al-Baqarah di ujung ayat 282. Paling kiri sebelah bawah, paling ujung. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan pengetahuan kepadamu. Apa di antara makna takwa itu? Tambah ibadahnya. Di antaranya tahajud. Makanya orang tahajud dibuka dengan kalimat takwa. Tadi Quran surah 51 ayat 15. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sebagian orang takwa tinggal di taman surga. Apa amalannya? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit tidurnya, bangun malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, istighfar. Nah, saya sarankan walaupun Anda dalam beraktivitas keseharian, setelah itu istighfar, sebelum rehat, ayo perbanyak doa. Doa, maaf ya maaf sekali lagi. Kalau di pekerjaan ada kesulitan, minta saat itu. Di rumah tangga ada masalah, minta saat itu. Ya, dalam kehidupan ada persoalan, minta saat itu. Walaupun tidak ada apa-apa dalam kehidupan dunia, minta surga terbaik yang di akhirat. Maka ini di antara sunnah. Setelah Anda kerjakan itu, saya katakan pada Anda, insya Allah akan terjadi perubahan dalam hidup Anda minimal di hari itu. Gak percaya silahkan, saya akan coba demi Allah saya katakan. Silahkan coba, bedakan rasanya, rasakan bedanya dan pasti akan terasa bedanya. Bangun malam ini, siapkan, kompak dengan keluarga, Anda kompak aja, mah kita bangun jam sekian ya, anak-anak kita bangunin deh, kita bangunin. Siapin misalnya bangun 2:30, bangun jam 3, kita sholat. Walaupun 2 rakaat lu gak apa-apa, witir 1 rakaat, tapi kita amalkan ini. Silahkan Anda cek ya, demi Allah saya katakan, maka di hari itu akan terjadi perubahan pada diri Anda ketika Anda mengerjakan seperti apa yang tadi disampaikan. Cek, di rumah akan tenang, diri Anda pun akan lebih nyaman, pekerjaan akan lebih tertib, dan keberkahan akan hadir dalam kehidupan Anda. Itu yang menyebabkan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, dan sahabat yang lainnya tidak pernah meninggalkan sholat malam selama hidupnya. Bahkan tidak ada yang paling indah kecuali mereka berada di malam hari sampai menuntaskan tahajudnya dengan khatam Al-Quran. Dan puncaknya, mu'afat juga berarti penjagaan dalam urusan dunia. Kalau Anda sudah rajin tahajud, maka Anda akan dijaga oleh Allah dari semua kemungkinan yang mengganggu Anda dalam kehidupan. Allah jadi pembela Anda. Bukankah Nabi dibebaskan saat dikepung 100 pemuda pasukan khusus? Masih ingat Quran surah ke-17? Ya, ayat tentang tahajud. Ayat ke berapa? 79 sampai 81. Itu kan ayat turun untuk membebaskan Nabi dari kejaran dan kepungan pasukan khusus 100 orang. Bisa keluar dari situ. Kenapa? Karena kebiasaan tahajud. Makanya disebutkannya ayat tahajud. Apalagi yang lain sederhana. Ya, gangguan yang lain juga banyak, binatang macam-macam itu dijaga Anda. Ya, jadi saya tutup dengan kisah karena pas waktu saya berakhir. Perhatikan teman-teman sekalian, ada ahli tahajud, ini bukan nabi, bukan rasul, kalangan orang soleh dulu, kisahnya nyata. Ini kebiasaan orang ini, saking nikmatnya tahajud, itu nggak pernah bisa meninggalkannya. Nanti ada namanya halawatul iman, manisnya iman. Di antaranya peningkatan ibadah. Kalau dulu Anda tertinggal salat fardu itu biasa-biasa, nanti kalau Anda terbiasa begini, ketinggalan yang sunnah, gelisah Anda. Dulu ketinggalan subuh, udah qomat baru bangun, itu biasa. Nanti kalau udah rajin tahajud, subuh 4.33, Anda bangun jam 4.25. Padahal masih ada 8 menit. Anda mengatakan, ya Allah terlambat, saya terlambat tuh bahasanya. Padahal azan belum. Hebatnya, orang ini kemudian berperjalanan, tapi dia terlalu menjaga kebiasaan tahajudnya. Dulu belum ada mobil seperti sekarang, kendaraan yang hebat-hebat, dia jalan kaki. Di tengah jalan, ketika istirahat, dia pelan-pelan tidak ingin ketahuan oleh sahabat-sahabatnya tentang kebiasaannya. Dia bangun malam itu, dia sedikit masuk ke dalam hutan, dia sholat. Temannya yang satu mendengar suara, begitu bangun dia lihat, apa nih orang ini? Begitu diikuti ke dalam hutan, dia sholat. Begitu takbir, ini kisah nyata. Takbir pertama, Allahu Akbar, dia nggak sadar ada harimau sedang mendekat kepadanya mengaum. Udah bayangin lah teman-teman, tahajud,
ya, Anda main ke gunung misalnya kan ke Dieng, ya, macam-macam pengen naik ke atas. Malam-malam begitu Anda mau praktekkan tahajud dimanapun berada, Bismillah. Allahu Akbar, takbir harimau. Pertanyaan saya, apa respon Anda pada saat itu? Pas hati-hati, tes dulu. Oh, udah baca doa makan belum? Lari Anda. Ya, ini tidak. Lihat baik-baik. Jadi ketika Anda sudah merasa dekat dengan Allah, ada semacam kekuatan tersendiri yang seakan-akan mendorong Anda untuk mengerjakan ibadah dengan sempurna. Ada penjagaan. Orang ini langsung seketika mengatakan, Ya khalqallah, hei makhluk Allah. Dia tidak katakan ya namar, hei harimau. Tapi dia sandarkan makhluk ini kepada penciptanya. Seakan-akan kamu gak bisa apa-apa kalau bukan kehendak yang menciptakan. Ya khalqallah, hei makhluk Allah. Jika memang saya rizki yang telah Allah siapkan untukmu pada saat ini, maka silahkan makan saya ridho dengan itu semua. Tapi jika saya bukan rizki yang telah Allah siapkan untukmu pada saat ini, jangan coba-coba ganggu ibadah saya saat ini. Bukan jangan makan saya. Jangan coba-coba ganggu ibadah saya pada saat ini, atau saya mohonkan kepada Allah penciptamu untuk menghancurkan kau saat ini juga. Anda tahu apa yang terjadi? Harimau ini cuma mengaum sekali, lalu dia pergi meninggalkan orang ini. Selesai. Ini bukan makanan saya. Pergi. Ya, sekali-kali coba koleksi buku-buku lah, jangan cuma yang aneh-aneh. Kisah orang-orang soleh, kemudian lihat yang kira-kira benar sanadnya dan sebagainya. Itu banyak inspirasi kehidupan buat kita. Nah, kalau Anda sudah bisa merasa seperti itu, cek dulu, jangan 2 harimau itu kebesaran. Malam cek dulu, Anda sholat, takbir Allahu Akbar, nyamuk. Begitu nyamuk mulai menggigit, katakan, ya nyamuk. Jika darah ini memang sudah Allah siapkan untuk rezeki bagimu, sedot semaunya. Tapi kalau bukan, jangan coba-coba ganggu ibadah saya. Atau saya mohonkan pada Allah yang menciptamu menghancurkan kau saat ini juga. Cek, kalau nyamuknya makin banyak, berarti memang belum sempurna kita untuk mendapatkan semua kenikmatan tadi. Paham insya Allah? Ya, siap tahajud malam ini? Ya, siap istighfar kita? Kalau sudah siap istighfar, berarti kita siap memohon ampunan dari dosa. Karena itu tolong jangan berbuat dosa lagi. Dan saya orang pertama dalam pertemuan ini yang akan memohon maaf pada semuanya. Jika dalam perjalanan kami berdakwah sampai hari ini pada siapapun saya pernah berbuat hal yang kurang baik atau juga ada kesalahan. Kalau memang itu benar, sampaikan pada saya mohonkan kepada Allah, ya pemaafan, ampunan, mungkin saya tangisi dan saya tidak punya perasaan gengsi untuk minta maaf pada siapapun kalau memang keliru. Tapi kalau memang Anda berbuat salah, saya juga maafkan. Dan tidak ada kemuliaan terbaik kecuali kita mendekat kepada Allah dalam kemuliaan. Saya minta maaf kalau ada janji-janji yang belum ditepati, Anda boleh sampaikan. Mungkin saya bisa cicil apa yang bisa saya maksimalkan. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi perjumpaan kita dan menghimpun kita dalam kemuliaan. Ingat, saya tidak pernah menyampaikan kepada Anda pengajaran untuk dijadikan amunisi berbuat yang tidak baik. Baik itu menyerang orang lain, mencela orang lain, atau bermusuhan dengan sesama. Saya katakan pada Anda bisa belajar dengan ustadz manapun yang baik-baik. Silahkan, ambil ilmunya, yang tidak baiknya tinggalkan, karena tidak akan memberikan warna kebaikan dalam kehidupan kita. Termasuk saya, ada yang baik, silahkan ambil. Menurut Anda tidak baik, sudah jangan dikomentari. Ini lucu, katanya tidak sepakat, tapi ikut nonton terus. Ya, tapi ikut komentari terus kan aneh diri Anda. Ya, jadi sudah, jauhi yang tidak baik, tidak bermanfaat, sudah, kita tinggalkan, saatnya kita berhijrah. Ini awal tahun baru hijrah. Dan mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Paham uraiannya? Jelas insya Allah? Siap mengamalkan? Baik, izin menyampaikan informasi. Malam ini insya Allah akan ada kajian lanjutan dari Masjid Al-Ihsan, Pondok Timur Mas, Villa Jaka Setia di Bekasi, Al-Quran Sunnah Solution. Spesial malam ini akan masuk pada kajian yang baru, ya terkait dengan pokok-pokok Al-Quran, karena kita akan menghadirkan di awal tahun ini dan seterusnya syiar-syiar kedekatan dengan Al-Quran. Di saya punya cita-cita umat Islam Indonesia itu bisa baca Quran dengan baik, paham isi Al-Quran dan bisa mengamalkan isinya profesi apapun yang dijalani. Maka saat ini kita akan integrasikan semuanya ke dalam bentuk program dan insya Allah tempatnya sedang dibangun saat ini, sudah disiapkan. Nanti akan diintegrasikan dengan komunitas di seluruh Indonesia, bahkan dunia, beberapa bagian sudah mendaftar. Nah berita baiknya, mushafnya kami sudah siapkan, diktatnya sedang kami buat. Nanti Anda tunggu waktu, insya Allah nanti dalam pekan ke depan, kita sedang siapkan tempat yang khusus supaya bisa menampung dengan lebih baik. Itu akan di launching, langsung dibagikan nanti mushaf bimbingan dengan 3 jenis mushaf.
satu mushaf untuk bacaan, jadi mengentaskan buta huruf Al-Quran. Alhamdulillah di Mekah kemarin kami sudah koordinasi dengan teman-teman dari Yaman, dan mereka juga insya Allah siap. Mereka punya sanad untuk membantu nanti saat baca Quran, belajarnya langsung nanti dari orang yang sudah punya sanad, dengan bacaan-bacaan yang baik, dengan turunan-turunannya. Yang kedua, nanti banyak orang baca Quran, tapi mohon maaf belum mengerti isinya. Kita nanti hadirkan bagian kedua, yaitu program untuk memahami isi Al-Quran. Nah, yang ketiga, paham isi, tapi nggak bisa mengamalkan, atau belum mampu mengamalkan. Maka nanti ada gerakan yang ketiga, ini yang lebih dahsyat adalah bagaimana menghafalkan Quran dengan cepat plus mengamalkan isinya. Targetnya dalam setahun ada 100.000 penghafal Quran baru dan siap mengamalkan isinya. Kami sudah siapkan tempat untuk belajar khusus, sementara ini masih di Bekasi, ada 4 kelas. 4 kelas itu nanti akan dibagi ke dalam spesialisasi berbeda-beda. Ada kelas pengusaha, ada kelas ibu rumah tangga, ada kelas nanti calon-calon ilmuwan. Nah, Anda yang dari luar daerah tidak usah membuat tempat untuk mewakafkan. Anda bikin komunitas saja. Komunitas, tempatnya siapkan. Nanti kita akan pantau dari Bekasi, kita akan berkeliling nanti. Ya, di seluruh Indonesia, kita akan satukan, kita integrasikan, kita bina pelan-pelan supaya bisa diamalkan dalam kehidupan. Tinjauan kami sederhana. Kalau sudah dekat dengan Quran, pribadi kita akan baik dan lingkungan akan terbantu menjadi baik. Negara kita pun insya Allah akan baik. Karena tidak pernah diajarkan di Quran hal-hal yang tidak baik. Itu satu. Yang kedua, teman-teman, kajian untuk di Bekasi, nanti mulai malam ini, akan tersilabuskan khusus untuk pendalaman Al-Quran. Bahasan pertama akan dibuka dengan ulumul Quran, ilmu tentang memahami isi Al-Quran. Sehingga nanti kita punya bekal ketika membaca, paham cara mengetahuinya. Baik, selanjutnya bagian terakhir yang ingin saya sampaikan. Ini yang paling penting yang ingin saya utarakan untuk teman-teman semuanya. Teman-teman, saya mohon maaf ya, kita mesti siap-siap. Saya ulang, kita mesti siap-siap. Karena kapanpun kita tidak akan tahu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya sampaikan, ayo berubah, pulang ke rumah, lihat lagi keluarganya. Perbaiki keadaan kita, karena kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hanya punya ikhtiar. Saya tidak tahu apakah ikhtiar saya diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Anda mendapatkan pahala lebih banyak dari apa yang saya sampaikan. Tapi saya mohon saling doakan kita semua, supaya dengan saling mendoakan itu kuat kita menghadap pada Allah dalam kebaikan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya mohon sekali, saya minta maaf nanti saat saya keluar, tolong berikan kesempatan supaya mendapatkan akses jalan untuk lebih mudah, karena kami harus sampai lebih cepat untuk bisa menyiapkan kajian sesi berikutnya. Terima kasih atas semua. Saya sayangi Anda semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Izin, ada yang datang dari jauh? Yang paling jauh dari mana? Ada yang dari jauh? Dari mana? Oh, Cengkareng. Ada yang lebih jauh dari Cengkareng? Bogor? Dari mana lagi? Ada yang dari luar Jawa? Hah? Sulawesi. Sengaja datang ke sini untuk belajar? Hah? Atau numpang ke sini, mampir? Ada lagi yang lain? Ya? Papua. Sengaja ke sini untuk belajar? Bukan mampir? Sengaja ke sini. Ada yang lebih jauh dari Papua? Hai. Mana Pak Taufik? Pak Taufik mana? Nah, Pak Taufik tolong dicatat ya. Saya ganti tiket Anda pulang pergi sampai Papua ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.